Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila Mansur, stampo 083 202 00017 dari kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Dinamika kelembagaan. Arti kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus dipatuhi dan diikuti. Kelembagaan terbagi menjadi dua, yaitu kelembagaan informal yang dimana kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain-lain. Dan yang kedua, kelembagaan formal yang dimana peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis, keberadaannya dalam suatu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliphils menganalisis perubahan institusi dalam 4 lingkaran, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama, level sosial, yang dimana perubahan yang terjadi pada kelembagaan dan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat seperti norma, kebiasaan, tradisi, dan hukum adat. Yang kedua, level kelembagaan formal, yang dimana kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang seperti sengaja, seperti perundang-undangan konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah. Yang ketiga, level tata kelola, yang dimana serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola terhadap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Yang keempat, level kontinu, yang dimana perubahan ini berlangsung sepanjang jalan mengikuti perubahan intensif ekonomi, harga, alokasi, sumber daya, dan tenaga kerja. Terus perubahan institusi di antara lain lembaga atau institusi bersifat berubah. Perubahan terjadi pada setiap level dan tidak ada lembaga yang bersifat permanen, sehingga lembaga akan selalu berubah menjadi tatanan lembaga yang bersifat efisien. Teori perubahan kelembagaan berbasiskan efisiensi ekonomi memiliki 3 arus pemikiran utama. Salah satunya arus pemikiran yang disampaikan oleh Friedrich Hayek, ekonomi terkemukakan Austria dan pendukung utama ekonomi neoklasik. Menurut Hayek, perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak disengajanya, namun merupakan hasil dari tindakannya yang disengaja. Artinya bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat tidak akan membuat sebuah lembaga atau aturan bila tidak ada dorongan yang menuntut aturan tersebut harus ada. Yang dimaksud adalah perubahan kelembagaan bersifat spontan adalah bahwa lahirnya dorongan untuk menciptakan atau merubah kelembagaan bersifat spontan, sedangkan aktivitas membuat atau mewujudkan kelembagaannya bersifat disengaja. Sebagai contoh, perbuatan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.